adik-adik, kita tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan ya di acara perayaan Natal tahun ini. Walaupun kakak tahu kita bersama-sama merayakan Natalnya dari rumah saja, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi kakak punya teman, si Noni ini kok merengut saja, kenapa ya? Bosan di rumah saja, bosan, kesal. Natal juga di rumah saja, Noni kesal. Noni tidak boleh demikian ya. Noni harus tetap memiliki damai sejahtera dalam hati, sukacita. Kan Noni anak Tuhan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh kesal, uring-uringan, karena Tuhan memberikan damai sejahteranya untuk kita semua. Nanti Noni dengarkan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan. Dan pasti Noni akan mengerti bahwa anak-anak Tuhan harus tetap memiliki damai sejahteranya walaupun keadaan sekeliling kita tidak menyenangkan. Noni mau dengarkan firman Tuhan supaya hatinya damai, supaya kembali sukacita walaupun merayakan Natal dari rumah. Baiklah, oke lah Kak. Noni akan duduk dan mau dengarkan firman Tuhan. Oke Noni, bye. Duduk manis di sana ya. Nah adik-adik, itu tadi Noni. Ya uring-uringan. Karena apa? Bosan katanya di rumah saja, kesal tidak dapat merayakan Natal di tahun ini seperti tahun-tahun lalu. Karena memang sedang terjadi wabah corona, pandemi yang disebabkan COVID-19. Jadi kita semua di rumah saja, belajar di rumah, ibadah di rumah, termasuk merayakan Natal di rumah saja. Kita bertemu secara virtual lewat ibadah Natal hari ini ya. Tapi baiklah, kita tetap siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Tetap ada sukacita dan damai sejahtera saat merayakan Natal meskipun di rumah saja. Perkenalkan, nama kakak yang menyampaikan firman Tuhan adalah Kak Elizabeth ya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangan kita, tutup mata kita, adik-adik semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun kami berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan karena pandemi yang disebabkan oleh virus corona, tapi kami tetap bersukacita untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus dari rumah saja melalui ibadah secara virtual atau online pada hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Berkati juga pemberitaan firman-Mu. Penuhi kami dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah Kak Elizabeth? Semua duduk manis. Semua siapkan Alkitab. Pasti kalian punya Alkitab di rumah ya. Dan yang sudah sekolah bisa menyiapkan alat tulisnya, baik itu buku maupun pulpen. Jadi ketika kalian mendengarkan firman Tuhan, yang sudah sekolah dan bisa menulis dapat mencatat apa yang Kak Elizabeth sampaikan. Catat ayatnya, catat semua yang penting-penting. Jadi ketika firman Tuhan sudah selesai disampaikan, adik-adik, firman itu tidak berlalu saja ya. Twing, dari kuping kanan masuk, keluar lewat kuping kiri. Tapi kita dapat kembali membaca catatan kita, melihat ayatnya di sini, buka Alkitabnya, sehingga kita dapat merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan khususnya pada hari Natal ini ya. Adik-adik, tadi kakak sudah katakan seluruh dunia sedang mengalami pandemi
yang disebabkan oleh virus COVID-19 atau virus apa? Oh iya, benar, virus corona. Nah, adik-adik, virus ini menyebabkan orang mengalami penderitaan. Banyak orang yang harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang yang kehilangan nyawanya. Karena penyakit ini mereka akhirnya meninggal dunia. Ya. Anak kehilangan papa, suami kehilangan istri, adik kehilangan kakaknya karena nyawanya direnggut oleh penyakit ini. Banyak orang yang juga kehilangan pekerjaan, ya. Karena pandemi ini adik-adik mereka harus menganggur, tidak punya pekerjaan. Sedih. Adik-adik juga ada orang yang merasa takut. Aduh, takut ketularan, ngeri, gentar hati mereka adik-adik. Takut, karena mungkin tetangganya sudah ada yang meninggal atau saudaranya sudah ada yang meninggal. Semua hampir manusia mengalami kegentaran, kecemasan, dan ketakutan akibat virus corona ini. Akibatnya apa adik-adik? Selain mereka ketakutan, sedih, hilang pengharapan, cemas, khawatir, atau boring, bosan seperti Noni tadi, akhirnya damai sejahtera itu juga hilang dari hati mereka. Damai sejahtera itu lenyap dari hati mereka. Ya, wah, berbahaya sekali ini kalau damai sejahtera hilang dari hati kita, termasuk anak-anak Tuhan. Tapi ingat adik-adik ya, satu hal. Ingat janji firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam segala keadaan. Bahkan Tuhan sejak dia lahir, dia berjanji dan sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu adalah damai sejahtera yang dapat menghalau segala kekhawatiran, yang dapat melenyapkan segala ketakutan, yang dapat menghilangkan segala kesedihan dan duka cita, yang dapat memberikan pengharapan ya untuk masa depan kita, bahwa tetap ada masa depan yang penuh pengharapan yang Tuhan berikan walaupun situasi kondisi dunia ini sepertinya tidak lagi memiliki pengharapan. Ya, adik-adik ingat peristiwa Natal kurang lebih 2000 tahun yang lalu dalam Alkitab pada Injil Lukas pasal 2 khususnya ayat 14 di sana dicatat tentang peristiwa kelahiran Yesus. Pada waktu itu gembala-gembala sedang menjaga kawanan ternak atau domba mereka di padang. Tiba-tiba seorang malaikat yang diiringi dengan bala tentara surga datang yang menyampaikan berita sukacita bahwa seorang anak telah lahir di kota Daud, Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Malaikat itu juga bersama bala tentara surga menaikkan pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera juga Tuhan berikan. Sejak Tuhan Yesus lahir, dia katakan damai sejahtera disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala di padang. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya adik-adik, bahkan ketika peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kebangkitannya pun, ketika Yesus bangkit, damai sejahtera itu juga Tuhan berikan. Waktu itu murid-murid bersembunyi di balik pintu karena Yesus sudah mati. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tiba-tiba Yesus datang kepada mereka dan berkata, jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar hati, jangan cemas. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan adik-adik, seperti halnya ayat emas kita pada Natal hari ini juga, ya, ada dalam Injil Yohanes. Dikatakan Injil Yohanes pasal 14 ayat 27,
Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Adik-adik, pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus juga memberikan damai sejahteranya bagi murid-muridnya yang dia tinggalkan. Bagi kita orang percaya, dia tidak tinggalkan kita sendirian yatim piatu dengan kegentaran hati, dengan kecemasan dan ketakutan, kegelisahan, kebosanan atau hal-hal lain. Tapi Tuhan janjikan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Ya, mari kita baca bersama-sama. Semua yang punya Alkitab atau punya Alkitab lewat aplikasi HP di HP kalian, kita buka yuk, kita baca bersama-sama ayat Mas Natal hari ini dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27. Kita bersama-sama membacanya ya adik-adik. Kakak hitung 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Firman Tuhan berkata, jangan gelisah, jangan gentar hatimu, karena Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita anak-anaknya. Jadi adik-adik, bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita yang percaya kepada Yesus, bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, Tuhan dia memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Ya, bagi kalian, bagi papa mama, bagi opa oma, kungkung atau popo atau opung, bagi kakak kalian atau adik kalian, cici, koko, tante, om, semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, semua keluarga yang ada Yesus di dalam hatinya. Walaupun situasi pandemi atau yang diakibatkan oleh virus corona ini menyebabkan orang merasa takut, cemas, khawatir, ya, hilang pengharapan sehingga damai sejahteranya hilang. Tapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang memperkenankan hati Tuhan Yesus, tetap ada damai sejahtera di hati kalian, di hati kakak Elizabeth, di hati mama papa kalian, kungkung popo kalian, koko, cici, adik, abang, adik, tante kalian, semua yang mengasihi Tuhan, Tuhan berikan damai sejahteranya. Sehingga damai sejahtera yang daripada Tuhan itu akan menghancurkan segala ketakutan, melenyapkan segala kecemasan, kegelisahan dan kegentaran hati, bahkan kesedihan dan kedukaan. Oleh sebab damai sejahtera yang ada dalam hati kita, maka digantikan dengan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita semua anak-anak Tuhan, walaupun termasuk adik-adik merayakan Natal di rumah saja, bersekolah dari rumah saja, atau papa mama bekerja dari rumah saja, itu tidak akan menghilangkan damai sejahtera dalam keluarga kita. Sesuai dengan tema Natal tahun ini, damai sejahtera dalam keluargaku. Tetap ada damai sejahtera yang Yesus berikan, sehingga tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, tidak perlu sedih, tidak perlu hilang pengharapan. Karena apa? Karena damai sejahtera Tuhan memelihara hati dan pikiran kita, melebihi dari segala hal yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk kejadian akibat pandemi atau virus corona ini. Nah, adik-adik, kakak akan mengakhirinya firman Tuhan hari ini dengan mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2020 dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sambut Natal dan tahun baru dengan sukacita yang daripada Yesus.